Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab optika geometri dengan subbabnya pemantulan cahaya pada cermin datar. Sebelumnya, saya perkenalkan diri. Nama saya Rahmat Hidayatul Ilhami dari kelas 11 IPA 1. Nah, teman-teman, jadi sebelum kita menggali lebih dalam mengenai bab cermin datar, sebenarnya apa sih contoh dari cermin datar itu? Nah, sebenarnya contoh-contoh cermin datar itu banyak sudah kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya adalah cermin yang biasa kita gunakan untuk berkaca. Dan juga ada kaca jendela yang banyak kita jumpai di rumah-rumah kita. Dan masih banyak benda-benda lain yang termasuk dalam konsep cermin datar. Nah, selanjutnya, saya akan membahas mengenai sifat-sifat bayangan pada cermin datar. Nah, di sini saya akan memunculkan gambar tentang manusia yang sedang bercermin terhadap cermin datar. Nah, di sini dari gambar ini kita dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan mengenai sifat-sifat bayangan yang terjadi pada cermin datar. Nah, yang pertama adalah S atau jarak benda terhadap cermin. Nah, jadi jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak bayangan terhadap cermin, atau S sama dengan S aksen. Selanjutnya yang kedua adalah H atau ketinggian. Ketinggian dari benda sama juga dengan ketinggian dari bayangan, atau H aksen sama dengan H. Selanjutnya yang ketiga adalah ukuran. Jadi ukuran benda juga sama dengan ukuran bayangan. Dan yang terakhir adalah bayangan bersifat maya dikarenakan bayangan terletak di belakang cermin, dan tegak dikarenakan tidak terbalik. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Nah, di sini ada soal, hitunglah panjang minimum suatu cermin yang dibutuhkan agar seorang penari adat yang tinggi badannya 160 cm dapat melihat seluruh tubuhnya. Nah, bagaimana cara kita menjawab? Nah, pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa rumus dari panjang cermin minimum. Jadi rumusnya adalah setengah kali tinggi badan. Nah, tadi tinggi badan dari penari adat adalah 160 cm. Ya sudah, tinggal kita masukkan setengah kali 160 cm dan hasilnya adalah 80 cm. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas mengenai dua cermin datar membentuk sudut. Nah, di sini ada dua cermin datar yang saling berhubungan dan mengakibatkan membentuk suatu sudut yang biasa kita simbolkan dengan theta. Nah, ketika sinar datang, nah ini garis normal ya teman-teman. Ketika sinar datang, maka terhadap garis normal, sinar datang ini akan membentuk namanya sudut datang yang biasa kita simbolkan dengan R, dan akan dipantulkan sehingga membentuk sudut pantul. Nah, ini pada cermin pertama. Oke, dan berdasarkan hukum Snellius bahwa sudut datang sama besarnya dengan sudut pantul. Nah, lalu bagaimana sih cara kita menghitung banyak bayangan? Nah, jadi rumusnya adalah N atau banyak bayangan sama dengan 360 derajat dibagi dengan besaran sudut di antara dua cermin datar dikurangi 1. Nah, langsung saja kita ke contoh soal juga. Sekarang kita akan membahas mengenai sudut pantul kedua. Jadi sudut pantul pada cermin kedua. Nah, di sini ada cermin 1 dan di sini cermin kedua. Nah, di soal ini diketahui bahwa besaran sudut yang terbentuk adalah 120 derajat dan besaran sudut datang sebesar 70 derajat dan dipantulkan ke cermin kedua, dan yang ditanya adalah besar sudut pantul pada cermin kedua. Nah,
Lantas bagaimana cara kita untuk mengerjakannya? Jadi langkah pertama adalah kita harus kembali kepada konsep Snellius bahwa sudut datang sama besarnya dengan sudut pantul. Jadi ketika sudut datangnya 70 derajat, maka pastinya sudut pantulnya adalah sudut pantul pada cermin 1 adalah juga 70 derajat. Dan karena ini adalah siku-siku terhadap garis normal ini adalah siku-siku, maka besaran sudut di bawah ini adalah 20 derajat. Lalu selanjutnya kita melihat kan ini bentuknya adalah segitiga. Nah, jadi total jumlah sudut di segitiga adalah 180 derajat. Untuk mengetahui salah satu dari sudutnya, ya sudah, tinggal 180 derajat dikurangi 120 derajat dikurangi juga 20 derajat dan hasilnya adalah 40 derajat. Dan di sini juga adalah bentuk siku-siku, sehingga 90 derajat dikurangi 40 derajat untuk mengetahui besaran sudut ini. Jadi adalah hasilnya adalah 50 derajat. Dan kita kembali kepada konsep Snellius bahwa sudut besar sudut datang sama juga dengan besar sudut pantul. Jadi besar sudut pantul pada cermin kedua bisa kita jawab, yakni adalah 50 derajat. Baik, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika kalau ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.